Lapar banget nih, beli makan dulu yuk. Ayo, yuk. Ada mbak pingsan, tolongin. Ayo kita tolong. Mbak, Mas, lagi ngapain mbak? kecapean. Oh alah mbak kebetulan banget nih, mbak. Saya punya alat yang sederhana. Nah cara pakainya gampang banget nih mbak. Tinggal colokin aja kabelnya ke penacasan. Nah terus itu tekan tombol on, muter, udah. Mbaknya mau giling apa? Oh alah mbak, gampang banget kalau cabai mah. Tinggal masukin cabenya, tekan tombol on, muter, udah. Kalau misalnya mbak mau giling apa lagi, bisa giling rampai, gampang. Giling rampai, masukin rampainya, tekan tombol on, muter, udah. Misalnya apa lagi? Bawang gampang juga mbak. Tinggal masukin bawangnya, tekan tombol on, muter, udah. Nah kalau misalnya mbak mau tahu cara pembuatan alatnya, tinggal lihat video setelah ini. Nah cara pembuat alatnya itu mudah banget dan juga harganya sangat terjangkau. Nah buat teman-teman sekalian yang mau membuat alat sederhana dari blender ini, gampang, tinggal lihat video setelah ini karena alat dan bahannya mudah didapatkan dan juga murah. Sekian, terima kasih. Halo Internet Friends, perkenalkan kami dari kelompok 5 RPL Fisika Dasar 2A TPB 17. Di sini kami akan mempresentasikan hasil riset machine learning penerapan motor listrik pada alat blender sederhana. Namun sebelum itu mari perkenalkan dengan anggota kelompok kami. Halo Itra Friends, perkenalkan nama saya Sofia Padamayanti dengan NIM 122370105 dari program studi teknik pertambangan ITERA. Perkenalkan, nama saya Rido Abdelanian dengan NIM 122370144 dari program studi teknik pertambangan. Perkenalkan, nama saya Dalotweg Anderson dengan NIM 122370146 dari program studi teknik pertambangan. Lalu nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 122370130 dari program studi teknik pertambangan. Lalu perkenalkan, nama saya Gas Eva Tasundumba dengan NIM 122480056 dari program studi rekayasa minyak dan gas. Dan saya bernama Muhammad Arbit Robi dengan NIM 122370145 dari program studi teknik pertambangan. Apa itu motor listrik sederhana? Motor listrik sederhana adalah alat yang berguna untuk mengubah suatu energi listrik menjadi suatu energi mekanik. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengubah suatu energi mekanik menjadi energi listrik disebut dengan dinamo atau generator. Energi listrik yang diubah menjadi energi mekanik dilakukan dengan cara mengubah tegangan listrik tersebut menjadi energi magnet dan disebut dengan elektromagnetik. Adapun contoh penerapan motor listrik sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat ditemukan pada beberapa peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, kipas angin, pompa air, blender, mixer, penyedot debu, dan lain sebagainya. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang memiliki muatan listrik saat benda tersebut bergerak dalam medan listrik dan atau medan magnet. Gaya Lorentz dinamai berdasarkan fisikawan Belanda bernama Hendrik Lorentz yang mengembangkan persamaan matematika untuk menjelaskan hubungan antara muatan listrik, medan magnet, dan gaya yang bekerja pada suatu benda yang bermuatan listrik. Gaya Lorentz dinyatakan dengan persamaan F sama dengan Q dalam kurung E tambah V kali B, di mana F adalah gaya Lorentz, Q adalah muatan listrik, E adalah medan listrik, V adalah kecepatan benda, dan B adalah medan magnet. Vektor V kali B mengindikasikan hasil perkalian vektor antara kecepatan benda dan medan magnet. Gaya Lorentz memainkan peran penting dalam banyak fenomena fisika, seperti dalam elektromagnetisme, fisika partikel, dan fisika plasma. Salah satu contoh aplikasi gaya Lorentz adalah dalam motor listrik, di mana medan magnet dihasilkan oleh magnet permanen dan medan listrik yang berubah-ubah untuk memutar rotor. Adapun rumus gaya Lorentz adalah F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alfa, dengan keterangan F adalah gaya Lorentz, B induksi magnetik medan magnet, I kuat arus, L panjang kawat dalam medan magnet, dan alfa sebagai sudut yang diapit I dan B. Kita juga bisa menentukan rumus gaya Lorentz dengan kaidah tangan kanan dengan keterangan ibu jari sebagai arah arus, jari telunjuk sebagai medan magnet, dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah dinamo, kabel penghubung, kabel data, solasi hitam, lem tembak, cutter,
toples bekas, lilin, silet, paku, isi penet bekas, dan cetakan lampu mini. Lalu, kita masuk ke cara pembuatannya. Untuk langkah pertama, kita potong terlebih dahulu kabel data. Dan langkah kedua, kita potong kabel listrik. Lanjut ke langkah yang ketiga. Kita lubangi tutup toples menggunakan paku yang dipanaskan di atas lilin. Berikutnya, toples kecil kita lubangi berbentuk kotak menggunakan cutter yang sudah dipanaskan di atas lilin. Selanjutnya ke langkah yang kelima, kabel data dan kabel listrik yang sudah kita potong tadi, kita sambungkan ke dinamo dan ke saklar mini. Untuk langkah yang keenam, kita sambungkan isi pulpen ke dinamo menggunakan lem tembak. Langkah selanjutnya adalah masukkan saklar pada lubang yang telah dibuat. Kemudian, beri lubang pada sisi lain toples dengan karter yang telah dipanaskan, seperti yang tertera pada video. Lalu, masukkan ujung kabel data pada lubang yang telah dibuat. Kemudian, rekatkan dinamo dengan tutup toples 1. Lalu, isolasikan toples dengan tutup toples seperti pada video. Kemudian, panaskan paku, lalu lubangi bagian bawah toples kedua. Kemudian, beri lem pada tutup toples 1 dan tempelkan toples 2 pada tutup toples 1 yang telah diberi lem. Adapun langkah selanjutnya adalah beri lem pada tiang dinamo, lalu masukkan silet pada tiang dinamo dan rekatkan kembali dengan lem. Kelebihan, kekurangan, dan saran dari alat percobaan yang kami buat kali ini, yaitu kelebihan yang pertama adalah bahan-bahannya yang digunakan mudah untuk didapatkan. Yang kedua, harganya terjangkau dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Ketiga, alatnya mudah untuk dirancang. Dan yang terakhir, menghemat listrik karena tidak membutuhkan tegangan volt yang besar. Kekurangan dari alat ini adalah menggunakan dinamo yang bertegangan volt kecil. Yang kedua, putaran mata pisau masih terlalu rendah. Yang ketiga, tidak bisa memblender bahan yang terlalu keras. Dan yang terakhir, jika terlalu lama dihidupkan, akan membuat dinamo menjadi rusak. Saran dari kelompok kami, jika teman-teman ingin membuat alat ini, pastikan teman-teman membeli dinamo yang memiliki tegangan volt yang besar, sehingga dapat memutarkan mata pisau dengan cepat, dan juga tidak mudah rusak. Teman-teman juga perlu memperhatikan mata pisau yang digunakan. Teman-teman bisa menggunakan mata pisau yang kuat agar dapat memblender bahan-bahan yang terlalu keras. Sekian dari kelompok kami.